Ya, teman-teman, hari ini kita akan update lagi emiten punya teman-teman ya. Ini bagian kedua ya. Baik, teman-teman, bukan ajakan menjual dan membeli, tapi ini adalah media untuk pembelajaran kita sama-sama. Dan terima kasih kepada yang sudah subscribe, yang paling lama dan yang terbaru. Tanpa teman-teman, channel ini tidak akan berkembang dan tidak akan bermanfaat. Baik apapun, kalau tidak ada yang menontonnya, jadi tidak akan bermanfaat. Jadi terima kasih ya teman-teman untuk semuanya, baik setelah mendoakan saya ataupun yang lainnya. Saya sangat berterima kasih dan salam saya teruntuk keluarga di rumah. Baik teman-teman, kita langsung ke bagian kedua. ISG masih dalam posisi bearish ya, biarin aja teman-teman, karena itu untuk peremajaan aja teman-teman. Cuman ya kalau asing terlalu keluar banyak ya, transaksi di ISG kita mungkin ya sepi-sepi aja teman-teman ya. Mudah-mudahan cepat kelar ya. Untuk berishnya bisa biar menuju ke 8.000. Mudah-mudahan tahun ini tercapai. Baik, yang pertama ada NIKL. Ini LKL adakah harapan naik katanya. Teman kita ini nyangkut atau tidak, karena belum ada konfirmasi, cuma menanyakan saja. Baik, untuk NIKL kita lihat NIKL. NIKL posisinya berada 1 tahunan berada di murahnya teman-teman ya. Untuk 3 tahunan tidak tahunan juga lagi murah teman, jadi lagi step 1 sama step 2 nya bagus teman-teman. Untuk 5 tahunan posisi lagi downtrend, cuman ya kita lagi melihat di sini lagi kemarin sideways, sekarang udah agak ke atas sedikit ya, lumayan lah teman-teman ya. Nah inilah batasan ke bawahnya di 2 berapa nih, 248, kan di sini ada gap teman-teman ya. Gap ini mudah-mudahan sekali ada aja di bawah ke 248. Di sini kan ada gap, ini biasa suka ketutup ya teman-teman ya. Terus target saya di target ke satunya sudah tercapai ya, di 332 nya kita hapus aja dan kita pindahkan targetnya ke atas. Nah sini teman-teman, ini target kedua berarti ya. Kita tulis dulu ini target kedua mana nih, hep hep. Nah target kedua ya, target kedua kita tulis di sini tanggal 02 ya, 02.10. Ditulisnya tanggal 20.10 teman-teman ya. Jadi jangan berpikir ini tanggal 2 gitu nyampe, bukan. Nah ini saya kenapa garis di target tanggal 2, karena ada si kepala merah yang sangat tinggi. Kapan tercapainya? Biasanya ya habis penurunan dulu teman-teman, baru ada kenaikan setelah sampai ke harga 394 nya. 394 itu area di sini, bukan 900. Coba lihat untuk area terdekatnya 394. Nah area sini teman-teman ya. Jadi area-area lumayan lah teman-teman, bisa lepas daripada harga tengahnya. Ini masih murah teman-teman, jadi masih santai kalau masih murah. Ini lagi bearish, biarin aja, ini karena bearish, tapi suatu saat dia akan ke 395 nya ya. Mudah-mudahan seperti itu. Isian bagaimana? Bandar lokal cenderung dia ada pengambilan tapi sedikit-sedikit ya. Isi kan ngambil keluar. Oke, di sini kita ngambil dari tanggal 28 Oktober saja. Jangan jauh-jauh, 28 Oktober. Kita lihat siapa yang ngambil untuk domestiknya. Ada KK, ada CP, ada FS, ada YP, berarti ini broker bagus teman-teman ya. Mudah-mudahan bisa di up ya. Biar kalau turun seperti ini kan biasa teman-teman ya. Nah untuk bandar porennya bagaimana? Bandar poren ngambil sejak tanggal 25 Oktober. 25 Oktobernya lebih mudah lebih lama daripada domestik ngambilnya. Untuk poren ada AK, CC, OD, bagus teman-teman ya. Ada si AK, ada si CC, ada si OD. Yang saya khawatirkan itu kalau di bawah 200 itu si BK ngambil teman-teman. Kalau COD sih oke-oke aja ya. Cuman si CC ini ngambil 10 keluar 9, tuh si AK ngambil 1,1 178. Artinya si CC sih lagi jualan gitu ya. Mudah-mudahan sih dia cepet ya ngambilnya. Ini juga udah ketahuan teman-teman dia nih, udah nyampe ya. Jadi teman-teman hati-hati aja, mungkin ini area gapnya teman-teman ya. Ini area gapnya, mudah-mudahan sih sampai sini dulu, enggak sampai ke bawah untuk menuntaskan PR-nya. Kalau dia menuntaskan PR-nya artinya bagus teman-teman ya. Ini tanda-tanda muka atas bagaimana nih? Dia juga sudah ngasih tanda ke 326-nya.
Di sini ada juga di sini ada gap, artinya harus ketutup, tinggal sabarnya aja. Karena semua technical analysis, semua bandarmologi ataupun fundamental, kalau kita tidak sabar untuk menghadapi market yang seperti ini, ya kita tidak akan selamat gitu kan. Malah kesannya uring-uringan. Tapi kalau kita sabar, ikutin aja jalurnya teman, biarkan mereka menemukan jalurnya tersendiri. Dan apabila sudah waktunya pasti di up gitu, karena tanda-tandanya sudah ada, bandar foreign sudah akumulasi, bandar lokal juga akumulasi, dan secara candle juga sudah ada tanda-tanda untuk ke atas. Oke, lanjut. Kita ada MPPA. MPPA juga nanyain bagaimana katanya kelanjutan ke atasnya. MPPA ini MPPA sering dibahas ya. Padahal kalau dari gocapan teman-teman mungkin udah cuannya lumayan ya MPPA ya. Untuk satu tahunan masih seperti kemarin teman-teman, dia dalam posisi overnya. Untuk 3 tahunan dalam posisi murahnya, tapi tidak terlalu murah banget. Ini posisi murah banget kemarin di 75. Nah ini untuk 110-nya lagi menuju ke atas ya, mudah-mudahan bisa ke angka 146. Saya menggariskan ke angka berapa? 141 teman-teman ya. Ini juga udah ketembus juga. Nah ini teman-teman kemarin ada pertanda UMA ya, dia harus menurunkan tensi dulu ya. Kita buang dulu deh ini ya, kita buang aja lah. Untuk MPPA kita buang aja itunya. Ini hati-hatinya ke 71. Apabila dia masih berada di MA10 teman-teman, artinya dia mau up ke atas secara candle atau secara MA atau secara teknik analisis ya. Tetapi apabila si bandar foreign terus jualan dan si candle terus ke bawah sampai menembus sini nih 72, kemungkinan dia akan downtrend kembali. Apabila dia hanya sideways di antara sini aja teman-teman ya. Nah, di antara 81 sampai ke berapa sekarang? 101 ya. Sideways terus dan pengambilan foreign itu ada lagi, artinya mereka mau jualan di atas dan mau beli di atas. Nah, sekarang si foreign lagi jualan dulu di atas teman-teman ya. Untuk merugikan tensi mungkin ya. Ini juga setelah tanda ke atas sudah ada di 111-nya karena ada si kepala merah dikit. Nah untuk bandar lokal cenderung dia ngambil teman-teman, lihat pengambilan bandar lokal lumayan kan. Dari mulai tanggal berapa nih, tanggal 11 Oktober dia ngambil. Kemarin mungkin ada pembuangan terakhir 2 hari, tapi pengambilan lebih besar daripada pembuangan. Ini pengambilan lebih besar daripada pembuangan, apalagi ini pengambilan lebih besar daripada pembuangan. Artinya si bandar lokal masih ada di dalam teman-teman ya. Kita akan lihat untuk tanggal 11 Oktober deh. Kita lihat 11 Oktober. Ada lokalis siapa, bandar lokal, ada YJ bagus teman-teman, NI, dan sesuai dengan teman-teman kita ya, mudah-mudahan teman-teman kita jualan di atas. Nah bagi bunyi yang barang di bawah biarkan saja selama MA10-nya belum keluar, karena masih kondisi untuk range 3 tahunan ini masih kondisi murah, bisa jadi ke arah 360 gitu kan. Kita lihat aja perkembangannya nanti. Apabila dia sideways atas dan tidak kena tidak kena suspend yang satu kali aja, mungkin dia akan meluncurkan ke atas ya. Dia harus menurunkan tensi dulu teman-teman, karena kemarin karena untuk kenaikannya agak lumayan tinggi gitu ya, makanya turunin aja. Udah berapa persen sekarang kenaikannya semenjak awal? Udah 111 teman-teman, 113. Maka turunin aja dulu dan sekitar ya mungkin area-area sini, kalau enggak area-area sini nih. Nah untuk menutup PR-nya itu akan jadi baik-baik saja ketika nanti si sideways-nya ini ada pengambilan dari foreign lagi ya. Tapi dari bandar lokasi udah mulai ngambil terus teman-teman ya, walaupun ada pembuangan tapi sedikit. Oke, MPPA seperti itu ya. Ada kemungkinan naik, ada kemungkinan naik teman-teman. Terus untuk bull kenapa bull koreksi 18%, apakah sudah waktunya masuk katanya bull ya. Bull, nah ini bull teman-teman, hati-hati. Bull itu ya seperti ini teman-teman sejarahnya ya. Bull itu sebenarnya lagi digadai, kalau kata orang nih ya, digadaikan. Cuman kalau kata saya ini lagi ada pengambilan aja dari bandar lokal atau foreign. Artinya si bandar lokal atau si foreign terus akumulasi, artinya mengumpulin barang aja gitu, ngumpulin barang ya. Terserah teman-teman mau digadaikan atau tidak.
terlihat di lukisan market makernya mereka lagi terus-terusan mengut barang ya. Nah ini sejarahnya seperti ini teman-teman. Jadi hati-hati aja ketika dia kena umaknya, ya kan, kena suspend ya. Coba lihat sebentar ya. Nah, bull belum kena ada tanda-tanda kena umak ya. Tapi kalau dia turun lagi ya harusnya dia dijagain teman-teman ya. Lihat nih, kita dijagain nih. Kita lihat untuk bull. Bull. Ya, dia dijagain 1, 2 nih, dijagain di antara. Jadi adalah kena bisa kenaikan karena emang kecenderungannya mungkin harganya hanya sedikit di sini aja gitu, naikin nanti turunin lagi. Ya manfaatin aja teman-teman, karena secara pungutan juga ini sepertinya emang lagi di pungut terus sama bandar lokal, bandar forennya gitu ya. Jadi dipungut sama bandar foren, tetapi ketika ada kenaikan diizinkan nih si II terus ngambil teman-teman ya. Ini broker apa namanya, broker forennya terus ngambil si II ini teman-teman ya. Si II yang ngambil, coba salah satu tuh si II terus saya ngambil teman-teman. Dari mulai tanggal, coba lu semuanya tuh II lagi. Ini terus diambil teman-teman sama si bandar forennya, terus si bandar lokal juga. Nah si bandar lokal inilah yang memanfaatkan, mungkin diizinkan ya untuk naik ataupun untuk ini cenderung koreksi di antara di harga ini teman-teman, di harga ini. Besok kalau kena suspend lagi ya harap bersabar aja, mungkin nanti untuk berapa bulan nih, 31 ke tanggal 30 Agustus, 31 Juli ke 30 Agustus. Mungkin tanggal 1 ini nanti bisa di apa namanya, bisa disuspend lagi, bisa jadi. Kita tunggu aja peringatan dari bursa ini berapa persen, udah 27%. Nanti betul penurunan. Makanya sejarahnya seperti ini sudah 2 kali, ini lihat. 1 kali, 2 kali. Artinya dia mau menuju ke situ. Target saya itu sebenarnya ke angka 152 ya. Berarti biarin aja. Kita lihat harga wajar aja 1253, 145. Artinya berdasarkan sejarahnya, nah ini akan ke atas lagi gitu ya. Jadi teman-teman kalau mau ngambil ya silahkan aja teman. Nanti kalau disuspend ya sebulan nih, harap tunggu nanti juga akan di up karena sejarahnya seperti ini. Dan si bandar foren juga terus akumulasi, mau dalam posisi pembuangan ataupun pengambilan. Lihat ngebuang diakumulasi, nge-up diakumulasi ya. Jadi seperti ini teman-teman, terserah teman-teman. Kalau menurut saya sih kalau mau ngambil resikonya, kalau saya sih tidak cenderung ngambil. Kenapa? Ya karena saya tidak pingin aja gitu ketika si kena suspend seperti selama 1 bulan. Nanti kalau ini kena suspend kan 1 bulan dulu nih, emang langsung ditaikin, nunggu 1 bulan langsung naik gitu ya. Tanda-tanda kenaikan juga sudah ada nih, kepala merah di sini, kepala merah di sini. Apalagi target saya kan di 151, ya mudah-mudahan bisa ke 151. Ini belum sampai nyentuh 151 sudah diturunkan kembali, dan mungkin bisa jadi di kena suspend lagi soalnya penurunannya sekitar 30%, 27% ya. Bandar foren dia tuh ngambil terus bandar lokal juga ngambil tuh. Artinya ini yang ngendaliin ada bandar lokal untuk naik sama turunnya. Tapi bandar forennya cenderung ya udah saya menerima aja gitu. Mau turun dia silahkan gitu kan, mau naik juga silahkan gitu kan. Jadi dapat dukungan daripada forennya karena emang ini lagi dikumpulin terus barangnya sama bandar foren ya. Nah, ini kesempatan teman-teman, cuman resikonya jadi kena suspend juga, kena suspend selama 1 bulan ya, karena mungkin mau istirahat dulu kali mereka. Nanti habis istirahat up lagi ke atas ya. Sejarahnya seperti itu ya. Nih sejarahnya. Dan teman-teman lihat sendiri kan sejarah sini. Nih teman-teman lihat sejarahnya ya. Teman-teman bagus lah tuh, lihat sejarahnya. 1 kali 2 kali ya. Ya teman-teman tinggal ngambil risikonya aja gitu. Tapi dari isian bandar foren terus ngambil, balik posisi di atas ataupun di bawah tetap ngambil. Cuma yang ngendaliin adalah bandar lokalnya. Oke? Untuk bos seperti itu ya. Ada WIM sampai mana kata penurunannya? Sampai mana turunnya? Bisa ke 600 kata gitu ya. Nih teman-teman, kalau kita lihat penurunan bisa dilihat dari sini nih. WIM ya, untuk 3 garis posisi untuk 1 tahunan dulu deh. 1 tahunan dia dalam posisi under value, udah menyentuh ke under value nya, artinya mau
sekarang lagi posisi murah. Nah 3 tahunan, jarak 3 tahun dari sini ke sini 3 tahun ya, masih ada dalam posisi nggak terlalu murah banget. Nah murah bangetnya di angka 450. Artinya teman-teman mau nunggu arah isu itu enggak 450. Nah untuk 5 tahunan jarak antara sini sampai sini, lihat candlenya ada di harga murahnya itu di 476, jadi 400-an ya. Terus anak 10 tahun, coba lihat betul di sini ada di 450-an ya. Mudah-mudahan sih tidak nyampe ke 100 gitu kan. Ini harga wajar aja, kuartal kemarin ya, 1.300, ini 1.100. Artinya mau ke 1.300 atau ke 1.200, bisa aja. Teman saya aja menargetkan ke angka berapa nih? 2.218 ya. Tanggal 25.08. Ini udah di ini apa namanya? Kita akan lihat gap ini tertutup apa tidak ya. Saya masih ingat ini. Ayo saya bilang buktikan ini gap ini tertutup atau tidak ya. Di harga 2218, dan ini saya pikir saya sengaja kasih tanggal dari tanggal 25.08 ya. Biarin aja, biarkan ke situ. Nih kalau pertanyaannya mau turun atau tidak, teman-teman ya, kalau mau jangka panjang sebenarnya nanti ngambilnya setelah MA10 sudah mulai di atas candle. Nah, apabila dia turun lagi, contoh ke 600, contohnya ke 600 gitu ya, atau ke 400 lah gitu ya, ke angka ke jangka pendek dulu 3 tahunan deh. 3 tahunan ke 463 contohnya gitu ya. Nanti bisa ngambil lagi teman-teman. Untuk sekarang kalau mau mungut ya, atau mau average atau mau mungut jangan dulu teman-teman, karena MA10-nya masih di atas candle, artinya dia masih downtrend ya. Saya penurunan bisa sampai mana ya? Tunggu sebentar ya, saya cek dulu ya. Nah ini bulan Mei teman-teman ya, bulan Mei ya. Ini bulan April Mei, di sini ada support ya, support. Nah di sini juga nih ada nih support. Ini cenderung bagus sebenarnya, untuk supportnya cenderung bagus teman-teman. Tidak ada yang neko-neko gitu ya. Cuman pas pengangkatan di area sini teman-teman nih di area 601 ya, 601 nih. Betul kata teman-teman, mau apakah mau sampai 600 ya bisa teman-teman. Malahan ke 400-nya di mana nih? Kalau kita lihat 500-nya 505 tahunannya ada enggak ke bulan apa ini? Bulan Agustus tahun 2022. Coba cek 2022 bulan Agustus. Nah, di sini teman-teman. Ya, area-area sini ada tanda-tanda penurunan enggak? Ini udah bagus. Semuanya bagus teman-teman, untuk apa namanya? Untuk kenaikan juga bagus teman-teman ya. Ini waktu saya dulu tarik garis-garis lah. Biarin aja. Nah, teman-teman, ini gapnya ketutup nggak? 438. Oh, ada gap ini dikit teman-teman ya. Udah ketutup belum sih ini? Coba cek. Udah ketutup belum ini gap ini? Sebentar ya. Oh, udah ketutup. Aman. Cenderung aman teman-teman. Untuk area berapa nih? Area 400-nya aman. Ya, mudah-mudahan bisa teman-teman ke 600 bisa, karena situ kan ada gap ya. Di tahun 2022 bulan Mei ini. Di sini ada gap kecil seekor merah ya, tapi untuk cenderung aman. Tapi mudah-mudahan sih ke 697 dulu ya, jangan sampai ke situ gitu ya. Nih teman-teman ya supportnya, tapi sih tidak ada apa-apa, hanya support kuatnya aja ya. Tunggu aja teman-teman, kalau mau ngambil ya tunggu aja gitu ya. Ini juga saya bilang di 2100 juga ada nih, 2200 ya, 2200 ada gap itu belum ketutup teman-teman. Lihat tuh ya, kosong melongpong ya. Di sini juga hampir tidak ada, artinya hanya mendengarkan situ aja. Saya periksa, udah saya periksa sini teman-teman, tidak ada si kepala merah sama sekali teman. Kepala merah yang di sini sudah ketutup. Ini juga si candle kembar. Di sini juga tidak ada si kepala merah. Artinya ini secara bandar dia bagus teman-teman. Nuruninnya bagus, lihat nih. Hampir tidak ada kelihatan ada si kepala merah teman-teman di sini, lihat. Wah, sebenarnya ini yang nurinnya emang badannya keren teman-teman ya. Nah,
Untuk isian teman-teman sekarang sudah mulai diisi lagi sama bandar lokal ya per tanggal 31 ya, tapi jangan terlalu ngambil dulu teman-teman ya. Walaupun ada pengambilan dari bandar lokal tapi belum ada konfirmasi. Si SK sama si AG sama si kakak. Ini bagus teman-teman, yang ambilnya bagus. Cuman hati-hati aja teman-teman, ini garis yang saya gariskan juga sudah terlewati. Artinya lagi turun ke bawah dulu. Biarkan saja dia menentukan jalannya. Nah, di sini udah ada kepala merah dikit ya. Untuk WIM ini dia 959. Jadi biarkan ini turun aja dulu sampai kemana, sampai ada pantulan. Nanti kalau mau ngambil MA10-nya mungkin ulah di bawah candle. Itu baru istilahnya jarak untuk ngambil. Coba lihat dulu bandar foreign-nya ngambil lagi enggak, atau enggak si bandar lokal ngambil lagi enggak ketika si MA10 di bawah candle. Kalau udah ada pengambilan mungkin itu akan ada kenaikan ya, walaupun sedikit, karena setiap downtrend itu pasti ada kenaikan teman-teman, walaupun sedikit ya. Nah, itu manfaatin aja kalau teman-teman contoh punya harga barang di atas di sini di 1000 ya, buat average yang keduanya gitu kan. Kalau teman-teman sih, kalau saya suka turun berapa persen, contoh turun 29% contoh gitu ya. Saya akan contohnya di sini nih. Saya nyangkut di sini ya. Nah, ketika ngambil kapan? Nah, ketika udah mau M10 di sini teman. Jadi ini udah turun sekitar berapa persen? Ya mesti 21% kan. Nah, saya ngambil di sini contohnya. Karena saya punya average di tengah di sini teman-teman, average di tengah. Di sini kan tidak kejemput, hanya sama shadow aja. Oke, saya bilang saya punya average di tengah, nanti tunggu lagi. Nah, ini kan dari sini berapa persen nih? Nah, baru 18% kan. Nah, sehingga saya tinggal nunggu lagi satu kali, berarti saya punya jatah satu kali lagi, yaitu nanti ketika si apa namanya si WIM ini, si MA10 nya udah di bawah candle, di harga berapapun, tapi udah lebih daripada 10% atau 20%, saya akan average lagi yang sekali lagi. Kalau tadi punya barang di harga sini, kemungkinan bisa punya harga barang di harga 900. Nah, setelah itu saya stop, tidak akan ngambil lagi teman. Saya akan nunggu sampai kejemput. Saya cuman biasa suka tiga kali aja. Kalau dia ada potensi penurunan lagi dengan si bandar poranya terus jualan, nah mungkin saya tunggu dulu nih. Ini mau pembuangan enggak? Saya juga pasti melihat ada pengambilan atau tidaknya, karena saya pikir ketika dia ngambil di atas, terus saya ngambil average di bawah, otomatis harga saya di tengah-tengah. Jadi kemungkinan kejemputnya ada, dan terlihat di sini kan sama shadow kejemput. Makanya saya bilang ketika kita ngambil suatu barang itu, kenapa harus MA10 ada di bawah? Karena kemungkinan di up-nya ada, teman-teman. Beda dengan seperti ini kan belum tentu ini mau turun lagi atau enggak. Tapi kalau udah mau masuk MA, kemungkinan naiknya ada walaupun diturunin gitu. Walaupun diturunin lagi nih, tapi kemungkinan naiknya ada. Ya. Tapi kalau ini kan belum tentu. Ini mau naik apa mau turun. Kadang-kadang naik sendiri, tapi kita tidak punya patokan, tidak punya rule-nya apa. Saya akan ngambil ketika turun 10%, 15%, dan akan ngambil ketika si MA10-nya udah buah candle. Kita punya rule teman-teman. Beda dengan saya mau turun 10% aja. Pas 10% tiba-tiba turun lagi gitu kan. Tapi kalau punya rule mah 10% plus ketika si MA10 sudah mulai di bawah candle. Apal dia turun dari ke bawah, berarti kan saya belum MA10-nya belum masuk. Ya udah saya tunggu aja sampai MA10-nya mulai di bawah. Tapi kalau untuk 5% terus mau average, jangan average 5% mah teman-teman. Itu masih kecil 5% mah untuk swing mah ya. Atau untuk yang mau average, jangan 5% kalau mau average 15% gitu kan, atau enggak 20%. Patokannya seperti itu. Minimal setengahnya ARA lah gitu kan teman-teman, atau enggak satu kali ARB lah gitu ya. Nah, seperti itu untuk WIM seperti itu teman-teman ya. Lanjut. Ada mutu. Udah lama saya nggak ngebahas mutu. Mutu lagi posisi turun teman-teman ya, biarin aja dia kalau turun ya, karena mungkin mau menjemput PR. Di sini ada PR teman-teman, di belakangnya ada PR juga, ada gap juga. Kita nanti periksa ke belakang. Di sini ada penurunnya ke 70 sama ke 67. Saya pikir kalau dia menuliskan PR-nya akan lebih baik lagi. Kalau secara perusahaan saya pernah mengenal dengan direksinya baik dia teman-teman ya, beberapa direksinya gitu ya. Tapi sebelum IPO saya kenal sebelum IPO, sebelum masuk ke bursa gitu kan. Nah,
Kalau udah masuk ke bursa ya, tapi masih beberapa beberapa direksi masih ada di dalam teman-teman. Tapi saya tidak mengenal baik, cuman hanya kenal begitu aja gitu ya. Oke teman-teman, ini sudah mulai ada tanda-tanda muka atas ya di 82-nya. Dan ini juga sudah mulai tanda-tanda di 87-nya. Nah, ini target di 105 adalah target saya, teman. Ini target pertama saya dari bulan 8 belum tercapai ya. Kenapa? Karena ya belum aja, teman-teman ya. Karena pingin mutu itu dikebawahin kali ya. Nih, teman-teman lihat untuk posisi mutu ini dalam posisi pembuangan dari bandar lokal. Lihat pembuangan lokal ya. Artinya ini besi bandarnya masih ngebuang. Tapi Poren coba lihat, Poren sudah mulai ngambil di dia kapan nih? Nah, udah mulai 12 September. Coba lihat 12 September. Nih, 12 September sudah mulai ngambil. Jadi Poren aja ngambilnya sedikit-sedikit, teman-teman, sedikit-sedikit gitu kan. Ada CC bagus teman-teman, ada sekitar 6.000 lot. Kita lihat Golsar sambil jualan nggak CC sambil jualan. Dia ngambil 20, jual 14. Berarti tinggal sisa doang gitu ya. Gak apa-apa teman-teman, tinggal sisa juga. Yang penting ada si Porennya masih di dalam. Tapi bandar lokal lagi cenderung ngebuang. Lu biarin aja teman-teman, dia sampai ketemu MA10-nya mungkin udah di bawah candle, itu akan lebih baik lagi ya. Ini posisinya posisi mutu. Coba lihat. Mutu Agung Lestari. Listingnya tahun ini kan 2023 bulan Agustus ya. Ini belum nah ini kan udah di up duluan teman-teman, dari harga 126 ke harga 197 ya. Ini kan di up duluan baru dibanting ke bawah, artinya ini mau diserahkan ke mekanisme pasar. Nah, kita cek. Saya ingin tahu, baru sedikit. Bulan apa nih? Agustus ya. Ya. Pasti kenaikannya sampai mana? Baru 65%, masih kecil teman-teman ya. Jadi ini diterjunin ke bebas ke bawah. Nah, dia istilahnya diturunin untuk diserahkan kepada mereka di pasar gitu. Saya udah naikin nih, saya serahin. Nah, biasanya dia ini masih dalam penguasaan bandar sebenarnya teman-teman untuk hal seperti ini. Malahan bandar juga udah ngasih tanda mau ke 52 nih, ke 52. Nah, ke 52-nya ini apakah mau pakai si ekor hijau lagi atau berdasarkan penurunan? Makanya biarin aja dulu teman-teman, sampai mau ke arah manapun biarin aja dulu ke arah bawah itu, karena ini lagi dimainin sama bandarnya teman-teman. Si bandar lokal pinginnya ngebuang dulu. Si Poren juga sudah mulai goyah gitu kan, yang tadinya ngambil sekarang sudah mulai ngebuang. Tapi tanda-tanda ke atasnya sudah ada di 8 berapa nih? 82 sudah dikasih tanda, terus dikasih ke 86 juga ada, 105 juga ada. Artinya teman-teman tinggal sabarnya aja untuk menghadapi si mutu ini ya, karena emang kecenderungan ke harga ke bawahnya ada teman-teman. Apalagi sekarang lagi downtrend, MA10-nya masih di atas candle. Kalau kalian suka dengan si mutu ini, tunggu aja sampai si MA10-nya di bawah candle. Ya mungkin bisa ke 52 bisa gitu kan, ke 70 bisa gitu kan. Ini dalam posisi murah banget teman-teman ya untuk 3 tahunan. Tapi 1 tahunan coba lihat. Ya udah murah banget. Tuh ini juga udah mulai di 74-nya. Tapi kalau di sini kan 74. Kalau di si lukisan market maker itu bukan 74 teman-teman, bukan di sini, bukan di 74 ya. 74 kan di sini, area sini kan nih. Tapi sininya tidak terdeteksi teman-teman nih. Lihat, tidak terdeteksi yang ini. Di 52 itu tidak terdeteksi teman-teman. Tapi kalau di lukisan market maker terdeteksi kan 52-nya, karena dia ada si ekor hijau. Jadi mereka di sini itu hanya harga terakhirnya teman-teman, harga terakhir di sini. Ini kan nggak dihitung ini nih, cuma di sini doang dihitungnya di harga terakhirnya. Nah, seperti itu teman-teman untuk mutu seperti itu ya. Jadi dalam posisi murah banget, cuman hati-hati lagi downtrendnya, lagi menuju ke 52 atau enggak 70. Lanjut ada SEMA. Kenapa SEMA ini? SEMA bolehkah average down? Oh iya, nanti dulu teman-teman nih. Kalau mau average down untuk SEMA ini sebenarnya tunggu aja MA10-nya sudah mulai di bawah candle teman-teman ya, yang sebelah itu ya.
Nah, ini udah target yang penurunannya udah saya gariskan, sudah ke hapus, udah ke tembus semua, kita hapus ya. Kita hapus untuk kita lihat SEMA. SEMA bagaimana sih itunya, posisinya. SEMA posisinya lagi 1 tahunan deh. Lagi under value, teman-teman, lagi under value tapi menuju under value banget gitu. Kita cek di sini teman-teman ya. Kita bahas ini dulu deh. Ini kan bandar lokal masih ngebuang teman-teman. Ini juga kemarin sempat heboh kan, ke atasnya menembus ke 103. Cuman saya bilang oke, biarin aja, dia tidak akan lama. Dalam hati saya saya bilang soalnya si MA10-nya masih menuju ke bawah teman-teman, lihat menukik ke bawah. Saya bilang ini nggak bakal lama, jadi kalau ngambil hanya sebentar aja. Kalau scalpingan oke lah, tapi untuk swing lebih baik nunggu aja lah, saya bilang gitu kan. Maka saya tunggu aja gitu kan. Nanti saya tunggu sampai si MA10-nya di bawah candle teman-teman, itu mungkin akan menjadi perhatian kita ya. Ini juga masih mau menuju ke bawah, masih ada sekor sekor merah ya. Nah mudah-mudahan sih di harga inilah mereka mau memantulkannya ya. Karena apa? Karena udah mulai sedikit agak pengendoran dan ada pengambilan dikit-dikit aja, ada penahanan lah. Jadi tidak ngebuang terus tapi ada penahanan. Tapi bandar pohon kemarin jualan tanggal 28 ada masuk lagi nih 25.000, cuman kecil. Coba lihat di sini ada enggak potensi ke lebih bawah lagi. Nah, udah di supportnya teman-teman ya, tinggal nunggu pantulan aja teman-teman. Tinggal nunggu pantulan aja, udah supportnya teman-teman. Udah di support teman-teman. Loh, nih. Ya. Ini belum disupport. 75 supportnya teman-teman. 75 support, terus di sini juga ada si kepala ada gap kecil, terus sini ada si kepala merah, si ekor merah. Nih, di angka berapa ekor merahnya? Di angka 82 ya, sama terakhir di angka 74. Ya tinggal teman-teman ukur aja. Contohnya gini teman, cara ukurnya. Contoh kenaikan ke sini ya. Nih tinggal ukur dari sini aja. Penurunan berapa persen? 15% kenaikan, 54%. Sebanding enggak? Nah, contohnya takut ketinggalan kereta, takutnya. Karena kan ini udah di bawah contohnya. Waduh, kata ini bisa-bisa naik dadakan nih, kayak yang sini ya. Bagaimana nih, lebih baik ngambil apa enggak? Teman-teman harus punya yang namanya rencana, planning. Oke, mungkin gini ya. Oke, saya mau ngambil gitu. Tapi sejarahnya ada sideway-nya ya. Ini sejarahnya ada sideway-nya. Untuk menuju ke atas itu ada sideway. Lihat, dia mau menuju ke atas pasti ada sideway-nya. Contoh teman-teman mau ngambil SEMA ya dalam posisi sekarang. Kan kenaikannya kita sampai ke 75 ya. Anggap aja ke 75. Kenaikan sampai sini teman, tinggal ukur aja nanti seperti ini, seperti yang tadi saya bilang. Penurunan contohnya sampai ke sekitar 15% lah tadi itu ya. Kenaikan sampai berapa persen? 30%. Jadi cuma 1 berbanding 2 kan, atau 15 berbanding 30. Nah teman-teman harus punya rencana. Andaikan ini tidak menjadi support terbaik dia di 89, dia turun ke 75, saya akan average di harga sekian ketika penurunan 15%. Nah seperti mungkin itu rencana seperti itu. Tetapi bila dia langsung di up, saya akan take profit di harga sekian persen gitu kan. Tapi kalau target saya pingin ke atas, contohnya saya akan nunggu aja gitu kan. Nanti teman-teman kalau punya planning, harus punya planning. Jangan sampai all in tapi tidak punya planning. Planningnya sini ya, all in, all in, turun, waduh turun tuh kan tidak punya planning. Gimana nih tuh kan, jadi bagaimana nih? Tapi kalau teman-teman punya planning, oke, saya ngambil harga sekarang, tapi planning saya ketika turun ke bawah 10% sampai 5 berapa saya akan average. Caranya average bagaimana? Saya akan nunggu MA10-nya di bawah candle. Nah, seperti itu teman-teman. Ya. Oke, jadi harga teman-teman yang tadinya harga 89 kan jadi rennya di tengah. Itu kan jadi 80 gitu kan. Kan lumayan. Tidak terlalu tinggi banget di harga 89. Jadi kenaikannya sampai ke 103 aja udah mulai cuan gitu kan. Nah, mungkin seperti itu teman-teman ya untuk SEMA ya. Terus ada beberapa meter lagi ya. Jadi untuk masuk kalau saya sendiri saya akan menunggu dia di harga MA10-nya. Kan udah downtrend nih.
MA10-nya aja. MA10 udah mulai di bawah candle, ini biasanya saya suka watchlist lagi, udah mulai ngisi. Nanti saya punya planningnya, oke, di sini saya ngambil, tapi ada perkiraan nggak sampai ke bawah gitu kan? Oh, kalau ada perkiraan sampai ke bawah, contohnya di sini lihat nih, kita jarak 5 tahunan dulu teman-teman. Nah, ini kan masih ada di angka berapa nih? Di angka 69 ya. Nah, saya tayangkan di 74. Andaikan dia ke 79 kan cuma berapa persen doang, akan saya biarkan gitu kan. Maka saya akan cenderung di sini ngambil posisinya agak lumayan gitu kan, ketika di sini average di sini ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mungkin teman-teman bisa dipahami ya. Ini juga salah satu emiten yang belum diangkat kembali teman-teman, dari harga tertingginya 300 belum diangkat kembali ya. Yang mudah-mudahan jangan sampai ke 141 lah, tengahnya aja teman-teman di sini nih. Di harga murahnya 127 lah. Jangan mahal, jangan tinggi-tinggi. Tapi kalau mau disimpan ya, ini saya mah kecenderungannya ya bukit, gunung, lembah. Nah, makanya kita tunggu di lembah aja. Apakah dia mau diuji ke sini? Contohnya nggak uji di sini nih, di area sini, ya udah teman-teman tinggal entry aja di sini, nanti tinggal tunggu aja, mau ke bawah lagi tinggal average lagi di bawah teman-teman. Tapi kalau saya cenderung akan menunggu MA10-nya teman-teman. Jadi saya punya patokan, oke, saya udah turun ke bawah, MA10 udah mau di bawah kanan, bagus saya ambil ya, seperti itu. Oke, lanjut, ada TOS. Ini TOS hanya updatean aja, tidak ditanyakan ya. TOS. Ini TOS itu sama, ini juga baru IPO teman-teman. Berapa IPO-nya ini? Baru tahun 2024 malah ini TOS itu ya. Nah, ini adalah TOS salah satu emiten yang saya teliti ya. Jadi saham IPO 2024 yang turun ke gocap. Nah, apakah akan di-up atau tidak? Ternyata yang baru berhasil adalah TOS aja. Nah, ini mungkin nanti jadi catatan teman-teman. Jadi ketika harga gocap, dia ada peningkatan seperti ini nih. Jeb ke atas, tapi dia cenderung sunyi, tapi ada transaksi sebelumnya teman-teman. Nah, dia tidak lama kemudian langsung up, dan broker juga si EP. Jadi kalau bukannya si EP mungkin akan di up ke atas gitu, dengan lihat juga masyarakatnya kepemilikannya berapa persen teman-teman ya. Mungkin kalau 8,7 juta lot ya mungkin agak sedikit gitu ya, ke masyarakat 20%-nya. Ini sebenarnya target yang saya capaikan sudah terpenuhi, baik 1 ataupun 2-nya. Ini target wajibnya sudah terpenuhi. Terus ini juga target sunahnya sudah terpenuhi. Apakah akan ke atas lagi? Ikutin aja MA-nya teman-teman. Ikutin aja MA 10-nya nih ya. Ini kan masih di bawah candle. Mau ke arah mana silahkan, asal jangan putus dari MA-nya. Ini harga wajarnya, wajar. Harga listingnya 125 sudah ketembus. Artinya ini sudah melebihi harga listingnya. Jadi teman-teman yang nyangkut di harga IPO ketika beli turunin, sekarang mau beli lagi, kemarin beli lagi, contoh di harga IPO-nya sudah kejemput ya. Nah, terus bagaimana? Kita lihat 3 tahunan teman-teman ya, akan kemana ini? Ini kan udah menembus, sudah tidak punya batas lagi teman-teman. Jadi dia waktu listing aja 129 ya. Ya kan TOS kan ini. Sekarang udah 142. 142 kan ini udah melebihi harga ya. Cuman di sini coba lihat, perhatikan teman-teman. Di sini kan kalau di kalau di isi kan tidak ada teman-teman, di sini tidak ada nih ya. Hanya sampai 130 aja. Ya. 130 aja. Tapi di sini ada si kepala merah ya, si kepala merah menyatakan ke 136. Artinya ini udah melebihi harga IPO, sudah melebihi harga tertingginya. Mau kemana? Berarti kan ini belum tahu mau kemana arahnya ya. Yang tertingginya aja sudah terlewati. Apakah akan mencapai puncak terbarunya? Bisa teman-teman, mungkin bisa ke angka 150 ya, untuk menuntaskan harga overnya, karena selama ini belum over gitu ya, selama 3 tahunan. Cuma untuk 1 tahunan coba lihat. Nah, sedikit lagi menyentuh overnya di angka 150. Artinya terserah teman-teman mau dilanjutin juga. Kalau yang dari bawah mah lanjutin aja. Kenapa? Orang MA 10-nya belum lolos gitu. Kecuali kalau yang baru beli, hati-hati. Jangan sampai kalian beli di atas, nanti tunggu ke bawah malah jual di bawah. Atau beli di atas, turun ke bawah, dan tidak average, tidak apapun, akhirnya jual di atas ya.
papo, tapi kalian menang waktu aja, punya pengalaman. Tidak apa-apa teman-teman seperti itu. Yang penting uang kalian aman, terus kalian punya pengalaman. Oh iya, ternyata saya pikir mau naik lagi gitu. Makanya hati-hati, lebih baik teman-teman ngambil di bawah, jangan sampai teman-teman ngambil di atas karena FOMO, karena melihat ini rally. Jangan, walaupun merally silahkan rally kemanapun. Kalau kata teman kita apa nah, jangan takut ketinggalan kereta, karena akan ada kereta sesudahnya gitu. Makanya kalau ada rally seperti ini, tunggu aja di bawah. Kalau kalian suka, udah tunggu di bawah. Nanti ketika dia ke bawah lagi ya tinggal beli gitu kan, karena ketahuan harganya bagus, contoh seperti itu. Kabarnya hari ini teman-teman untuk si TOS ini lagi posisi ada pengambilan dari Bandar Poren teman-teman ya. Bandar Porennya siapa coba? Bandar Porennya siapa? Ada CC teman-teman, bagus ya CC. Berarti kalau sekarang diambil sama CC di sini, mau kap ke atas bisa jadi teman-teman. Karena apa? Karena si CC kalau udah ngambil biasanya suka buangan gitu aja ya. Dia suka jualan di atas. Dia ngambil 169 jual 25, artinya masih banyak barang teman-teman ya. Masih punya 2 miliar lagi barang si Porennya. Artinya dia mau jualan di atas ya. Mudah-mudahan bisa seperti itu ya. Jadi untuk scalpingan bolehlah gitu. Tapi untuk swing ya terserah teman-teman sih. Kalau saya mah ya ini masih ada target ke 151. Terus kalau jangka 5 tahun juga sama 150 sampai 151 juga. 10 tahunan bisa sampai mana? 150 juga sama. Artinya hanya sampai 150, tapi lumayan kan. Apakah dia akan ke atas lagi? Bisa teman-teman, karena dia tidak ada tahanan di area sininya. Tidak ada tahanan, artinya terserah bandar lah mau ke arah berapa. Selama MA10 nya tidak putus teman-teman ya, MA10 tidak putus artinya masih terus di bawah candle. Nah itu kecenderungan ke atasnya ada teman-teman ya. Oke, untuk tas seperti itu ya. Ini Poren juga lagi masuk lagi, jadi dia jualan di atas, ngambil di atasnya, kecenderungan ke atasnya ada kecenderungan ke atas. Ada ADCP. Ini ADCP bagaimana ADCP? Ya, ADCP ini teman-teman lagi diambil sama Poren ya. Tanggal 18 Oktober, cuman pas tanggal 18 Oktober dia ada pengambilan di harga tanggal 24-nya. Cumannya dia tidak mengambil lagi setelah itu ya. Ada CC 3,9, artinya kalau CC masih di dalam ataupun Poren masih di dalam, kemungkinan up ke atasnya ada, karena berdasarkan harga wajar aja 6466, artinya minimal ke angka 66 ya. Saya aja menarikkan hanya ke angka 55-nya saja dulu teman-teman ya. 55 saja dulu, kalau udah tercapai baru ya ke atasnya akan kita cari lagi. Nah, bukan target ini kenaikan ke 52 dilewati, sudah ngasih tanda dia teman-teman. Artinya mau ke arah 52-nya, mau diam di 52 ya. Nah, target cuma 55 dulu. Nanti setelah 55 targetnya tercapai, kita akan cari lagi target selanjutnya ya, karena harus step by step teman-teman ya. Catatan untuk ADCP, Bandar Poren lagi ngambil ya teman-teman untuk tanggal 12-nya. Tapi kalau mau diuruntut jauh, ternyata mas tanggal 26 Agustus teman-teman ya. 26 Agustus coba lihat. 26 Agustus 26 nih, Poren aja santai aja teman-teman di harga CC ngambil ya 3,9 ribu lot juga sama. Artinya di sini yang ngambil CC teman-teman dalam posisi di bawah dia. Jadi kalau mau di up ke atas bisa aja teman-teman ya. Tergantung daripada bandarnya ngizinin atau tidak. Karena selama ini si bandarnya masih kekeh tidak mau naik gitu ya. Masih di tanggal 23 aja masih ditekan gitu untuk ke bawah ya. Nah seperti itu teman-teman ya, untuk ADCP masih ada pembuangan dari bandar lokal, tapi cenderung sekarang menipis karena mungkin peminatnya tidak ada. Dan Poren sudah mulai menghentikan pembeliannya ketika tanggal 25 Oktober ya. Jadi 25 Oktober menghentikan pembelian. Nah, mudah-mudahan bulan November ini ada pembelian lagi dari bandar Poren ataupun bandar lokal untuk bisa mengapa harga ADCP ini. Soalnya ADCP ini udah berapa? ADCP tinggal sabarnya aja kalau di saham gocapan teman-teman. Dari mulai tanggal berapa nih? Dari bulan April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, Oktober, November. Tinggal 8 bulan ya. 8 bulan di harga gocap, tapi sempat diangkat di bulan apa nih? Di bulan Agustusnya ya.
di harga 50-51. Target saya cuman ke 55. Tapi kalau mau nunggu agak panjang dikit ya bisa sampai ke 89 teman. Apalagi sudah sampai ke atas. Soalnya emiten yang belum di up sama seperti TOS ya. Ini sama seperti TOS digejretin ke bawah dan belum di up ya. Mudah-mudahan di up ya, karena ini lumayan teman-teman untuk apa namanya coba sebentar ya. Nah teman-teman, kepemilikannya aja ini sebagian besarnya ada milik plat merah ya, Adikarya ya, milik plat merah, artinya kecenderungan ke atasnya ada teman-teman. Jadi kalau plat merah itu biasanya mereka tidak ikut campur teman-teman ya, tetapi ada suka ngindir si ini dikuasain sama bandar teman-teman. Coba contoh WG lah, WG itu ya tidak dikuasain sama market maker dari BUMN kan, nggak ada gitu kan. Mereka cenderung, jadi kalau mau dihajar sama market maker ya tidak akan gitu kan. Maaf, kalau mau dihajar sama emiten ya pasti ketahuan. Ketahuan bagaimana? Pasti ada pengumuman DPR. ADCP mau saya jual di harga sekian. Harus ada rapat dulu teman, banyak koordinasi yang mengharuskan demikian gitu. Jadi untuk penjualannya pasti ada berita gitu kan, wah pasti rame gitu kan. Tapi untuk ADCP yang mudah-mudahan karena ini emang bukan dikuasain sama pemilik emitennya gitu kan, ini cenderung dikuasain sama bandar di luar emiten gitu kan. Jika penguatan bandar juga udah bagus, mungkin lagi mencari celah dulu di mana naiknya, karena secara PBB per kuartal 3-nya bagus di 66 teman, 60 lah. Jadi saya menekan ke 555 sangat wajar sekali. Minimal akan lumayan sekitar 10%-an. Tapi kalau mau ke atasnya bisa teman-teman, ini bisa ke atas teman-teman ya. Karena baru diturunkan. Makanya ini menjadi kesempatan saham gocapan teman-teman ya. Oke teman-teman, segitu aja ya yang bisa saya sampaikan. Nanti mungkin untuk SIMP sama CSRA untuk harga wajarnya kita akan disusulkan ya. Mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan, dan ciao ya.